إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran hadis. Mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama dengan membaca Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Iya. Tetap semangat? Sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tepuk-tepuk terlebih dahulu. Tepuknya tepuk semangat. Ayo bersama-sama. Tepuk semangat. Iya, betul sekali ya. Kelihatannya masih pagi, masih fresh. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi mata pelajaran Al-Quran hadis, saya absen terlebih dahulu. Ayo, siapa yang pagi hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, saya absen semuanya masuk ya. Nah, seperti ini yang saya harapkan anak-anak ikut pembelajaran. Kalau tidak sakit, tidak ada udzur, silakan anak-anak masuk sekolah. Nah, jangan tidak sampai tidak masuk sekolah, nanti malah ketinggalan materi. Pelajaran kita pagi hari ini adalah mapel Al-Quran hadis. Materi Al-Quran hadis. Nah, kali ini mau pelajari ilmu tajwid. Nah, di sini ada warna-warni yang sangat menarik. Ayo menghadap ke sini semua. Nah, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, hitam, kuning, hijau. Nah, warna-warni. Tahukah kalian apa itu ilmu tajwid? Ya, silakan Mbak Aziza. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara melafalkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Mbak Aziza. Silakan dibaca bersama-sama. Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara melafalkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Iya, coba dibaca satu orang saja. Mbak Aziza, apa itu ilmu tajwid? Ayo yang keras. 1, 2, 3. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara melafalkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Iya, betul sekali. Nah, pintar sekali ternyata anak-anak kelas 4 sudah pandai membaca dengan lancar. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara melafalkan huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu harus pakai ilmu tajwid. Jangan sembarangan, jangan seenaknya membaca Al-Quran. Kalau anak-anak dalam membaca Al-Quran itu salah dan tidak benar, nah itu malah akan mendapatkan dosa, karena yang membaca Al-Quran dengan salah itu nantinya mendapat dosa. Sebaliknya kalau kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid kita terapkan, nah maka kita akan mendapatkan faham. Lalu bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran
mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Namun karena kita dalam membaca Al-Quran itu harus dengan baik dan benar, cara melafalkan makhrajnya harus benar, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Jadi mempelajari ilmu tajwid hukumnya berubah menjadi fardu, supaya kita dalam membaca Al-Quran itu bisa baik dan benar. Boten sakarepe kudune mempelajari ilmu tajwid. Al-Quran hadis pada materi bab ini adalah mempelajari hukum bacaan Qol-Qol. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menerapkan hukum bacaan Qol-Qol. Nah, kita terapkan. Jadi setelah kita mempelajari tentang materi bacaan Qol-Qolan, saya harapkan anak-anak bisa menguasai yakni tentang hukum bacaan Qol-Qolan. Ya. Tahukah kalian apa itu ilmu Qol-Qolan dan bagaimana cara membacanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Qol-Qolan itu mantul. Ya. Yang lain? Saya, Pak. Ya, monggo. Qol-Qolan itu Qol-Qolan itu getar. getar. Ya, tepuk tangan, pintar sekali. Nah, ini ada gambar apa? Ayo, gambar apa? Ayo. Bola, betul sekali. Semisal kita ada bola, di depan kita ada bola, kita tendang, kita arahkan ke arah tembok. Ketika bola kita tendang ke arah tembok, kira-kira apa yang terjadi? Memantul. Memantul. Seperti itu pula kita dalam membaca Qol-Qol. Nah, jadi kita pantulkan. Secara umum, Qol-Qolan dapat dipahami sebagai getaran atau pantulan. Nah, seperti bola ini kalau kita tendang kena tembok, del. Nah, bolanya akan memantul kembali. Nah, seperti itu. Ada yang sudah mempelajari tentang ilmu Qol-Qolan? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah menerapkan bagaimana cara membaca Qol-Qolan? Nah, kali ini kita akan bahas ya. Secara umum, Qol-Qolan dapat dipahami sebagai getaran atau pantulan. Nah, pengertian Qol-Qolan dalam ilmu tajwid berarti memantulkan getaran suara ketika membaca lafal yang terdapat pada huruf Qol-Qolan yang berharokat sukun atau diwakaf. Nah, ketika ada huruf Qol-Qolan dia berharokat sukun atau diwakafkan, maka cara membacanya dipantulkan atau digetar. Nah, seperti itu. Huruf Qol-Qolan ada berapa? 5. Huruf Qol-Qolan ada 5. Nah, di situ ada warna-warni juga, huruf Q, To, Ba, Jim. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Huruf Qol-Qolan ada 5. Qa, Ta, Ba, Jim, Dal. Terkumpul dalam lafal baju di toko. Ba, Jim, Dal, Ta, Qaf. Ya, bagus sekali. Jadi huruf Qol-Qolan ada berapa? Ada 5 yang terdapat dalam lafaz baju di toko. Loh, kenapa Pak kok dibuat kata-kata baju di toko? Supaya anak-anak dalam menghafalkan huruf Qol-Qolan itu bisa dengan mudah. Ketika ada pertanyaan huruf Qol-Qolan apa wae, semisal apa saja huruf Qol-Qolan itu cukup dijawab baju di toko. Yang pertama ba, yang kedua Jim, yang ketiga, Dal, yang keempat, Ta, yang kelima Qaf. baju di toko. Toko. Iya, sebagus sekali ini. Lalu macam-macam Qol-Qolan. Nah, Qol-Qolan itu ada berapa? Ada 2. Yang pertama Qol-Qolan sughra, yang kedua Qol-Qolan kubra.
Iya, bagus sekali. Yang pertama kita bahas qalqalah sughra. Nah, dibaca sampai sini ya. 1, 2, 3. Qalqalah sughra adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang mengandung sukun. Ayo, kelompok pertama anak putra dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Saya minta satu orang yang membaca. Ayo, Mbak. Ya, Aziza. Ayo. 1, 2, 3. Qalqalah sughra adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Iya, tepuk tangan. Nah, bagus sekali. Jadi yang dinamakan qalqalah sughra adalah apabila ada salah satu dari huruf qalqalah, ya. Salah satu huruf qalqalah apa? Ba, jim, dal. Nah, untuk bujadin utawa baju dito. Nah, dia itu berada di pertengahan yang berharokat Nah, itu namanya qalqalah sughra. Nah, cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Nah, contoh huruf qalqalah yang pertama, qaf. Nah, contohnya aqrartuma, ada huruf qaf berupa ini qaf. Nah, huruf qalqalah berupa huruf qaf. Sanuqri'uka fala tansa. Nah, ada huruf qaf di tengah kata berharokat sukun. Yang kedua, inna baqsa rabbika lasyadid. Di sini ada huruf qalqalah berupa apa? To berada di tengah Nah, maka bacanya harus dipantul. Inna baqsa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ada huruf qalqalah berupa to. Nah, kalau membacanya yang benar seperti itu. Kalau membacanya semisal, ayo coba dibaca. Mas Rizky, ayo. Huruf qalqalah berupa ba. 1, 2, 3. Nah, coba saya keraskan. Tadi Mas Rizky membacanya yaslan narul kubro. Nah, kira-kira bacaan tersebut betul apa salah? Salah apa betul? Salah. Karena apa? Ada huruf qalqalah ba, dia tidak dipantul. Yaslan narul kubro itu salah. Yang benar bagaimana? Yaslan narul kubro. Nah, seperti itu. Huruf qalqalah yang berikutnya jim. Ala rajaihi, ada huruf qalqalah berupa. Nah, kalau dibaca ala rajaihi, betul apa salah? Salah. Nah, begitu juga huruf dal. Wa ma adraka, itu yang kalau dibaca wa ma adraka, betul apa salah? Nah, seperti itu contoh qalqalah dipantulkan. Yang selanjutnya qalqalah kubro. Ayo dibaca bersama-sama qalqalah kubro. 1, 2, 3. Qalqalah kubro adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca sukun. Iya, tepuk tangan buat kelompok putri.
Jadi ketika ada salah satu dari huruf qalqalah, entah itu qaf, ta, ba, jim, dal, dia itu berada di akhir kata, di akhir lafal, nah itu dinamakan qalqalah qub. Baik itu dia mau berharokat fathah, kasroh, dhamma atau fathatain, kasrotain, dhammatain, ketika dibaca waqaf maka dia harus dipantul. Nah, cara membacanya harus lebih mantap, nah, lebih kenceng dengan memantulkan suara dengan pantulan yang kuat. Nah, contohnya Pak. Nah, contoh di sini ada huruf qaf. Saya bacakan dua contoh qalqalah kubra. Yang pertama contoh huruf qalqalah qaf. Adzabal hariq. Nah, di sini berharokat kasroh, tapi karena diwakafkan dan qaf itu termasuk dari salah satu huruf qalqalah, maka dia harus dipantul. Adzabal hariq. Nah, huruf ta min waraihim muhit. Ta-nya dibaca meman. Nah, ba wa ma kasab. Nah, seperti itu. Jim was-sama idzatil buruj. Nah, ada huruf jim. Nah, minallahi dzil ma'arij. Nah, coba dibaca. Masnya yang paling belakang. Huruf dal. Contoh huruf qalqalah dal. 1 2 3. Fir'auna wa Samud. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Ayo baca bersama-sama. Fir'auna wa Samud. Nah, bagus sekali. Saya kira tentang materi qalqalah sudah saya sampaikan semuanya. Ada yang ditanyakan tentang materi qalqalah? Nah, ini ada pertanyaan bagus sekali. Kalau semisal ada salah satu huruf qalqalah, dia berada di akhir lafal tapi berharokat tasdid, Pak. Nah, ini yang bertanya Mbak Aziza. Nah, semisal kira-kira cara membacanya bagaimana? Nah, cara pembacanya kita pantulkan ya dengan dua ketukan. Contohnya Pak, semisal pada surat Al-Lahab, di situ ada huruf ba di akhir kata dan berharokat tasdid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu berharokat tasdid, dia dipantulkan. Nah, seperti itu. Kini kita masuk ke kesimpulan. Qalqalah artinya memantul. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam lafaz baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Ayo baca bersama-sama. 1 2 3. Qalqalah artinya memantul. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam lafaz baju di toko. Ba, jim, dal, to, qaf. Iya, bagus sekali. Jadi kesimpulan yang pertama, huruf qalqalah ada berapa? 5. Di qalqalah artinya memantul. Ada 5 hurufnya, ba, jim, dal, qaf. Nah, qalqalah sughra adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak di pertengahan kata yang berharokat sukun. Cara membacanya dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Nah, wa khalaqnakum azwaja. Saya contohkan huruf qaf. Qalqalah kubra adalah apabila ada huruf qalqalah yang terletak pada akhir kata yang dibaca wa dan membacanya dengan pantulan yang kuat. Qul a'udzu
birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza. Ya, itu berharokat, jadi wakufkan semu dan di akhir ayatnya berupa huruf kolko. Sekarang saya punya beberapa kartu contoh-contoh dari kolkola sugoro dan kolkola kube. Nah, kartu ini silakan diambil secara acak. Nah, diklasifikasikan mana yang contoh kolkola sugoro, mana yang kolkola kube. Nah, ayo maju silakan mbaknya, perwakilan dari kelompok putri mengambil kartunya. Ayo maju. Nah, ayo maju. Nah, silakan diklasifikasikan mana yang contoh kolkola sugoro, mana yang kolkola kube. Nah, nanti didiskusikan dengan temannya. Ini termasuk kolkola sugoro apa kolkola kubro. Nah, kelompok yang putra perwakilan, ayo maju. Yuk. Nah. Selanjutnya silakan dalam LKS itu ada bab 2 ya, tentang isian. Silakan dibuat PR. Nah, silakan duduk kembali, Mbak. Silakan duduk kembali. Duduk kembali saja dulu. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah qulubana ala tilawatil Quran. Waftah qulubana. Duduk kembali. Silakan dalam LKS itu ada room 2 isi. Nah, tanya jawab tentang kolkola kubro dan kolkola sugro. Nah, minggu depan semua tugas dikumpulkan, nanti saya nilai. Paham, anak-anak? Iya. Saya kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.